Ya, halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sekilas Tutorial. Sekilas Tutorial kali ini akan share sebuah video pemasangan penangkal petir jenis radius atau elektrostatis. Bagaimana pemasangannya dan alat-alat apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja ke videonya. Yang pertama adalah pemasangan grounding. Di sini saya menggunakan dua batang grounding ya. Dengan batang tembaga itu 2 meter, kemudian saya sambung menggunakan pipa galvanis sepanjang 3 meter. Kemudian untuk sambungan dari batang tembaga ke kabel BC-nya saya menggunakan klem, kemudian saya las dengan perak supaya lebih erat. Dan untuk grounding sendiri itu ada standarnya ya teman-teman. Untuk grounding penangkal petir itu standarnya di bawah, nilainya resistensinya itu di bawah 5 ohm ya. Kalau bisa itu di bawah 3 ohm itu lebih baik ya teman-teman, supaya mendapatkan hasil yang maksimal dari penangkal petir tersebut. Di sini saya belum menggunakan alat tester ya teman-teman. Jadi karena keterbatasan alat, jadi mungkin di video berikutnya saya berikan hasilnya seperti apa menggunakan alat tester, karena alatnya ini masih pinjam ya teman-teman, jadi belum bisa datang hari ini. Dan kebetulan ini lokasinya ada di tanah rawa atau tanah persawahan ya teman-teman. Dan tanah rawa atau tanah persawahan itu mempunyai nilai resistensi yang rendah. Jadi untuk kedalaman 4-5 meter itu sudah mendapatkan nilai resistensi yang rendah ya, daripada di tanah yang kering atau tanah berpasir. Dan di sini saya menggunakan dua batang grounding ya. Ini nanti saya paralel ya teman-teman. Jadi antara ground satu yang dan ground kedua itu nanti saya paralel supaya hasilnya lebih maksimal. Setelah selesai membuat grounding, langkah berikutnya adalah memasang kabel penyalur atau down conductor dari titik grounding sampai ke atas bangunan. Tentunya dengan mempertimbangkan jalur kabel yang terdekat dan hindari banyak belokan atau tekukan, sehingga kebutuhan material dan kualitas instalasi dapat efektif dan efisien. Untuk kabel penyalurnya di sini saya menggunakan kabel BC ukuran 50. Kemudian saya bungkus dengan pipa PVC ya ini, supaya lebih aman dan untuk mengurangi induksi dari listrik yang timbul dari petir. Oh iya, dan untuk yang bagian atas itu perlindungan kabelnya saya menggunakan selang seperti ini, menggunakan serat bening. Karena selang seperti ini tuh mempunyai ketebalan yang cukup ya untuk melindungi kabel, dan selang seperti ini itu udah terbukti tahan lama ya. Kenapa saya tidak menggunakan pipa? Karena ini nanti selang sama kabelnya itu nanti masuk ke pipa galvanis. Jadi supaya mudah memasukkan ke pipa galvanis itu saya memilih selang seperti ini. Dan setelah kabel ini terbungkus semua, kemudian saya masukkan ke dalam pipa galvanis. Ini adalah tiang penyangga untuk penangkal petirnya atau head terminalnya. Di sini saya menggunakan pipa galvanis ukuran 1,5 inch dengan ketebalan sekitar 1 mili. Kemudian langkah terakhir adalah pemasangan head terminalnya. Di sini saya menggunakan penangkal petir bermerek Blue CRN ya, dengan radius 35 meter.
Penangkal petir ini merupakan penangkal petir elektrostatis ya, di mana penangkal petir elektrostatis itu bekerja dengan menarik lidah dari awan, di mana anti petir elektrostatis yang terpasang akan menciptakan kondisi yang lebih bermuatan listrik dari daerah sekitar, seperti pohon, gedung, dan lain-lain, sehingga luncuran dari awan akan langsung menuju anti petir tersebut dan bukan ke arah bangunan atau pohon yang berada di sekitarnya. Dan penangkal petir radius ini sangat tergantung pada posisi penempatannya di atas bangunan. Semakin tinggi letak posisi terminal penangkal petir radius, maka akan menghasilkan jarak perlindungan yang semakin besar juga. Di sini saya menggunakan tiang penyangga dengan panjang 3,5 meter. Dan untuk dudukan tiangnya itu sekitar setengah meter ya. Jadi total dari atas bangunan sampai head terminal itu totalnya sekitaran 4 meter. Untuk penyambungan kabel BC ke head terminalnya, di sini saya menggunakan sekun ukuran 35. Sebenarnya sudah ada bawaan sekun dari produk Blue CRN ini ya, dengan ukuran 50 mili ya kalau nggak salah. Namun karena bahannya itu menggunakan aluminium ya, jadi saya memilih untuk menggunakan yang ukuran 35 dengan bahan full tembaga, supaya lebih baik dalam penyaluran listriknya. Untuk penyambungan ke head terminalnya itu sangat mudah ya, karena di sini sudah ada dratnya, jadi kita nggak perlu mur lagi dan cukup satu kunci untuk mengencangkan baut tersebut. Oh ya, pastikan sambungan sekun ke kabel tadi sudah benar dipres dengan erat supaya kabel tidak lepas ya teman-teman. Setelah kabel terpasang dengan sempurna, di sini penangkal petir atau head terminal ini siap dimasukkan ke connecting sleeve-nya. Connecting sleeve itu adalah selongsong yang menghubungkan antara head terminal dan pipa galvanis. Setelah head terminal terpasang ke connecting sleeve dengan sempurna, maka siap untuk dinaikkan. Baik teman-teman, sekian dulu untuk video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah, subscribe channel ini, like videonya, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa di video berikutnya.